Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota Agnes Yuguna dengan BP 1830403001, Dila Mawar Putri dengan BP 1830403021, Gilang Nenggala dengan BP 1830403036. Materi kali ini mengenai internal audit. Dengan pokok pembahasannya: A. Pengertian audit internal. B. Perbedaan internal audit dengan eksternal audit. C. Internal audit yang efektif. D. Temuan pemeriksaan. E. Laporan internal audit. F. Contoh laporan internal audit. A. Pengertian internal audit. Audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ditelaah. Audit internal ini adalah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Audit internal biasanya dilakukan oleh unit yang ada di dalam perusahaan yang memiliki tugas untuk melakukan audit terhadap perusahaan tersebut. Pelaksanaan audit internal adalah auditor internal. Aktivitas audit internal menjadi sebuah pendukung utama bagi tercapainya tujuan pengendalian internal. Saat menjalankan tugasnya, auditor internal harus berlaku objektif dan kedudukannya di dalam perusahaan adalah independen. Selanjutnya, B. Perbedaan internal audit dengan eksternal audit. 1. Tujuan pemeriksaan audit internal adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Sedangkan tujuan pemeriksaan audit eksternal adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, audit internal dilakukan oleh internal auditor yang merupakan orang dalam perusahaan. Sedangkan audit eksternal dilakukan oleh auditor eksternal yang merupakan orang luar perusahaan. Yang ketiga, pelaksanaan auditor internal berpedoman pada internal auditing standar yang ditentukan Institute of Internal Auditor, sedangkan pelaksanaan audit eksternal berpedoman pada standar profesional akuntan publik yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Keempat, pemeriksaan audit internal dilakukan lebih rinci dan memakan waktu sepanjang tahun, karena internal auditor punya waktu yang lebih banyak di perusahaannya. Sedangkan pemeriksaan audit eksternal dilakukan secara sampling, karena waktu terbatas dan audit fee akan terlalu tinggi jika pemeriksaan dilakukan secara rinci. Yang kelima, laporan internal auditor tidak berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, tetapi berupa temuan pemeriksaan mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya. Sedangkan laporan eksternal auditor berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Selain itu berupa manajemen letter yang berisi pemberitahuan kepada manajemen mengenai kelemahan dan pengendalian intern beserta saran perbaikan. Poin C. Internal audit yang efektif. Internal audit menganut pada beberapa prinsip yang bertujuan untuk membuat prosesnya menjadi efektif dan berfungsi sebagai alat yang bisa diandalkan dalam mendukung tindakan dan peraturan manajemen serta melakukan perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Prinsip-prinsip yang harus dimiliki auditor adalah: 1. Etika kepercayaan, integritas, kerahasiaan, dan kehati-hatian penting dalam internal audit. 2. Output yang adil, hasil-hasil audit, konklusi, dan laporan-laporan merefleksikan dengan aktivitas audit dengan benar dan akurat. 3. Profesional, auditor harus bertindak sesuai dengan kepentingan tugas mereka.
4. Independen. Auditor harus independen atau tidak terlibat dalam aktivitas yang sedang diaudit dan menjadi objektif. 5. Pembuktian bukti-bukti yang ada harus bisa diverifikasi dan didasarkan pada informasi yang tersedia. Poin D. Temuan pemeriksaan. Pemeriksaan harus melaporkan temuan pemeriksaan untuk menjawab tujuan pemeriksaan. Dalam melaporkan temuan pemeriksaan tersebut, pemeriksa harus mengungkapkan informasi yang harus kompeten dan relevan sehingga dapat dipahami. Pemeriksa juga harus melaporkan informasi mengenai latar belakang yang dibutuhkan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan dalam memahami temuan pemeriksaan tersebut. Pedoman dalam melaporkan unsur temuan. 1. Kondisi. Memberikan bukti mengenai hal-hal yang ditemukan oleh pemeriksa di lapangan. 2. Kriteria. Memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan. 3. Akibat. Memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk menjelaskan pengaruh dari perbedaan antara apa yang ditemukan oleh pemeriksa atau kondisi dan apa yang seharusnya atau kriteria. 4. Sebab. Memberikan bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi sumber perbedaan antara kondisi dan kriteria. Bagian E. Laporan internal audit. Laporan internal audit dapat menjadi sebuah instrumen yang kuat dan dapat dipergunakan dengan baik. Laporan audit internal dapat menciptakan kesan keprofesionalan audit. Laporan tersebut dapat memberitahukan klien, manajemen, senior mengenai kejadian-kejadian pentingnya tidak akan mereka ketahui kecuali jika diberitahukan. Di dalam laporan, auditor harus berusaha untuk yang pertama, menginformasikan, menceritakan hal-hal yang mereka temui. Yang kedua, mempengaruhi, meyakinkan manajemen mengenai nilai dan validitas dari temuan audit. Kemudian, memberikan hasil, menggerakkan manajemen ke arah perusahaan dan perbaikan. Karakteristik laporan hasil audit internal. Bagian A, objektif, yaitu faktual, tidak memihak, serta terbebas dari distorsi yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian ataupun unsur prasangka. Jelas dan ringkas, mudah dipahami dan logis. Kemudian bermanfaat. Informasi yang disajikan dalam laporan hasil audit dapat digunakan sebagai dasar bagi manajemen terkait untuk melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Bagian F. Contoh laporan internal audit. Dari manajer bagian audit internal kepada Direksi PT Joyopedia perihal temuan audit mengenai uang muka perjalanan periode 2019. Kondisi: terdapat uang muka perjalanan yang jumlahnya melampaui batas yang diperbolehkan. Kami menemukan 100 uang muka perjalanan dari 150 uang muka perjalanan yang kami periksa. Jumlahnya melampaui jumlah yang diperbolehkan, yaitu 3.500.000. Jumlah tersebut berkisar antara 3.600.000 sampai dengan 4.750.000. Total kelebihan adalah 100 juta. Kriteria: kebijakan tertulis dari Direktur Keuangan menyatakan bahwa uang muka perjalanan dinas maksimum Rp 3.500.000. Penyebab: Kepala Bagian Keuangan memberikan uang muka berdasarkan formulir permintaan uang muka yang sudah diotorisasi oleh Marketing Sales Supervisor. Otorisasi dan supervisor biasanya diberikan dengan mudah tanpa memperhatikan batas maksimum yang diberikan. Akibatnya, banyak salesman yang meminta uang muka perjalanan melebihi jumlah yang dibutuhkan dan pertanggungjawaban sering terlambat. Bahkan ada salesman yang sudah berhenti tapi masih belum mempertanggungjawabkan uang mukanya.
komentar manajemen. Bagian akuntansi akan menindaklanjuti masalah uang muka perjalanan dinas yang melampaui jumlah maksimum dan yang lama belum dipertanggungjawabkan. Supervisor akan diinstruksikan agar lebih ketat dan mengotorisasi uang muka perjalanan. Surabaya, 20 November 2020. Budi Hermawan, Audit Manager. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.